saya Wida Maulida Heriani. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai cerita seseorang tentang penyakitnya. Di sini juga kita udah punya gestarnya nih. Ya udah langsung kita panggil aja gestar kita hari ini. Silakan masuk. Halo. Ya, Udah dengar suara saya? Suara aku maksudnya? cek cek, ada. Oke. Udah ada nih gestar kita. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman semua. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rania Wadatu Bisa. Ya, kalian semua bisa panggil saya Rania. Dari kelas mana boleh disebutkan? Oke, aku dari kelas 12 Keperawatan 2. Ya, Oke, kita langsung mulai aja nih ya ceritanya. Jadi beberapa bulan lalu nih, iya. katanya ada info ada anak kelas 12 itu sakitnya itu lama lebih dari sebulan. Iya, betul. Itu bener kamu atau enggak nih? Iya, kebetulan itu aku. Oke, karena ini tuh jarang banget dialami oleh siswa-siswi di SMK Harapan Bunda, jadi kita mau bahas nih sedikit. Sebenarnya sakit yang kamu alami itu sakit apa sih? Oke, jadi waktu itu aku didiagnosa sama dokter itu terkena herpes zoster ya. Herpes. Oke. Herpes zoster itu kalau kita sering dengar atau sering dibicarakan oleh masyarakat itu adalah herpes dengan cacar ular. Cacar Ya. ular. Kayak gimana tuh cacar ular? Yang namanya ular gitu ya kan ganas nih. Nah, jadi si cacar ini atau herpes ini sangat ganas sampai bisa menyebar sampai ke sarafnya gitu, yang di area tertentu. Terjadi di seluruh tubuh atau gimana nih? Kebetulan aku itu terjadinya di belakang telinga ya. Cuma di situ aja nggak Iya. di tempat yang lain? Jadi yang namanya herpes zoster itu atau cacar ular itu nggak menyebar kayak cacar yang lain. Jadi cuma di satu titik? Kalau misalnya kan cacar yang lain seluruh tubuh gitu ya. Ya. Nah kalau ini hanya terdapat 2-3 benjolan aja. Berisi cairan? Ya bersih cairan dan itu rasanya sakit banget sih, kayak panas gitu. Oke. Kalau untuk penyebabnya nih, pasti teman-teman semua juga di sini pengen tahu penyebab dari si herpes apa tadi namanya? Zoster. Apa sih penyebabnya gitu? Kebetulan ya waktu itu aku berada di wilayah pondok pesantren ya, yang dimana di situ kebetulan cuaca itu sangat dingin banget. Oh, jadi sebelum masuk SMK berarti? Iya betul. Oke. Nah lalu karena emang mungkin sistem imunitas saya lagi turun, jadi si virus apapun itu pasti mudah menyerangkan gitu ya ibaratnya. Nah jadi saya itu terkena virus ini itu mungkin gara-gara cuaca yang sangat dingin juga gitu ya. Nah tapi bisa juga nih ternyata saya searching itu mungkin aja aku kontak langsung sama penyebab si yang penderita herpes. Iya, Oke, jadi tertular, menular berarti ya iya, penyakitnya. mungkin aja tuh kan waktu di pondok sangat banyak sekali ya mudiknya. Berarti tertular itu dari cairannya ya? Iya betul. Mungkin aja bisa dari pakaian gitu kan. Nah terutama kalau misalnya di kerudung itu kan di kerudungnya, nah telinga itu jadi pakainya barengan kerudungnya ya? Iya kayaknya gitu. Tertularnya begitu. Untuk ini kan penyebabnya itu udah diketahui ya, berarti dari kehidupan sehari-hari lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau kamu nih, kamu kan waktu awal-awal punya penyakit itu kamu nggak tahu dong, atau udah tahu itu herpes? Belum. Belum. Itu, Cara kamu mengetahui si herpesnya itu gimana? Pertama aku itu merasakan demam kan. Nah terus mamaku ke pondok nih gitu. Terus bawaku ke dokter. Nah aku pas itu mengeluh cuma demam aja. Nggak tahu. Iya nggak tahu karena demam itu dari herpesnya. Jadi mungkin sama dokter juga dikasih cuma obat demamnya aja. Nah, setelah saya pulang dari dokter, baru aku bilang nih ternyata ada benjolan di belakang telinga. Nah lalu keesokan harinya ke dokter lagi, nah diperiksa bahwa emang penyebab dari demamnya itu dari herpesnya ini gitu. Jadi herpesnya ada di belakang telinga itu di satu titik itu ada berapa benjolan tuh kira-kira? Kalau herpes ular ini atau cacar ular ini nggak banyak, itu nggak kayak cacar yang lain yang bisa seluruh tubuh gitu ya. Jadi cuma beberapa aja tapi menyebabkan sangat fatal banget gitu sampai ke saraf. Awalnya itu kamu nggak sadar, kamu taunya karena didiagnosis oleh dokter berarti ya. Iya gitu. Kalau untuk berarti tanda gejalanya itu cuma demam berarti ya? Iya demam menggigil gitu, kayak demam biasa mungkin emang karena ada reaksi dari tubuh ya. Kalau kamu berapa
itu? Karena yang dibilang teman-teman katanya lama juga ya. Iya. Nah, jadi waktu itu aku eh, punya penyakit ini tuh kira-kira 2 bulan ya, lama banget. Oke, 2 bulan. 2 bulan. Itu 2 bulan udah termasuk proses penyembuhan Iya. atau Jadi penyakitnya aja? proses penyakitnya 1 bulan. Nah, untuk Oke. penyembuhannya 1 bulannya aja 2 bulan gitu. Oh iya, oke. Terus kamu ngerasain perubahan kayak kamu nih kontrol kan ke dokter. Iya. Terus kata dokter ini herpes nih, dari mulai ada benjolan yang berisi cairan sampai kamu berobat rutin itu kan kelihatan tuh perubahannya. Gimana Iya. tuh cara kamu kayak merawatnya si perubahan-perubahan itu atau kayak gimana? Oke, jadi untuk perubahannya itu pastinya didukung sama obat ya. Oke. Nah, sama obat. Jadi emang nggak ada perawatan khusus sih untuk cacar ini. Nggak ada salep atau Ya ada, cuma nggak ada perawatan yang Oh, lebih. oke, Iya. oke. Dia cuma dikasih obat aja pendukung dari penyembuhan si herpes ini gitu. Oke, jadi ketika dokter mendiagnosis kamu bahwa kamu ini kena herpes, gimana tuh perasaan kamu? Kayak pasti dong kaget kan? Iya. Apakah kamu kayak, aduh overthinking jadi kemana-mana karena punya penyakit herpes gitu? Iya. Jadi yang pertama yang aku rasain ya, pastinya stres banget sih mikirin kayak dari perkataan dokter itu kan yang sangat berbahaya nih gitu penyakit ini. Yang pastinya jadi overthinking, takut kenapa-kenapa juga kan. Soalnya aku masih kecil tuh waktu itu. Jadi udah masih kecil takut takut udah punya penyakit yang sangat parah gitu ya kalau dibilang seperti itu. Karena memang kamu juga belum masuk ke SMK ini, jadi Iya. belum mengetahui berbagai macam penyakit lah ya, Betul. kayak gitu. Tadi kan kamu bilang sakit banget nih rasanya herpes di belakang telinga ini. Skala nyerinya tuh berapa tuh kalau boleh dijelasin? Dari berapa? Dari 1 sampai 10 skala nyerinya. Kalau diskalain bisa kayaknya 8 ya. Jadi sakit Banget ya, banget. Ya. Jadi bukan sakitnya bukan kayak mendengung ke telinga ya, karena emang dekat telinga jadi nggak mendengung. Jadi sakitnya itu lebih ke kepala sih. Jadi kayak migrain terus sakit kepala juga gitu. Bahasa Sunda nama riget merenya gitu ya. Sama liur. Oke. Ketika kamu udah tahu kamu punya penyakit herpes, otomatis kamu kontrol terus kan ke Iya. dokter. Gimana tuh pas kontrol itu? Pengobatan yang diberikannya seperti apa gitu? Jadi untuk penyakit herpes ini memang nggak ada perawatan khusus ya. Jadi cuma didukung sama obat aja. Khususnya untuk obatnya ini yang pertama salep ya, yang pastinya obat luar nih buat si benjolannya itu. Terus yang paling banyak yaitu obat ini sih, obat ke sarafnya, karena kan emang Yang udah diminum berarti ya? iya, karena emang udah kena sarafnya juga kan waktu itu. Oke. Terus ketika sudah mengalami pengobatan nih, perubahan-perubahan yang dirasainnya kayak gimana tuh yang kamu rasain dari mulai awalnya ada benjolan, ngempis sampai akhirnya sembuh tuh gimana? Ya yang pertama kan yang saya demam ya, waktu pertama itu demam. Terus dikasih obat tuh ya demamnya udah nggak ada. Terus pusingnya juga udah nggak ada, mungkin emang karena efek obat ya yang ditinjau ke si sarafnya ini, jadi udah nggak sakit lagi. Cuma mungkin yang lamanya itu dari dirinya sendiri nih yang stres gitu. Karena overthinking ya pastinya karena Iya. punya Kalau penyakit misalnya herpes. kalau misalnya dari misal benjol itu udah nggak lama sih kak ininya kayak penyembuhannya gitu. Ini nih seru nih, ketika kamu punya penyakit herpes kan ini menular ya. Iya. Reaksi teman-teman kamu tahu gimana nih, dijauhin atau kayak ih dia punya penyakit herpes atau kayak gimana? Kebetulan ya waktu itu kayak emang teman-teman aku nggak tahu, cuma taunya cuma emang aku sakit gitu. Oh gitu. Iya, jadi aku juga dari diri sendiri emang ngejauh dari teman-teman, takut mungkin sama teman-teman Menularkan. juga. Iya, takutnya kan teman-teman jadi ngerasain yang aku rasain gitu. Untungnya teman-teman nggak tahu ya, Iya. kalau tahu bisa dijauhin ya. Kayaknya gitu, kayaknya aku bisa nggak punya temen gitu. Iya, nanti jadi sendirian kayak dia penyakitan gitu. Oke. Lanjut ya. Setelah kamu menjalani pengobatan sembuh, gimana nih reaksi awal kamu pas kata dokter tuh dinyatakan kamu sembuh, alhamdulillah kamu sembuh, gimana tuh reaksi kamu? Yang pasti seneng banget ya gitu, udah terhindar dari penyakit yang emang parah gitu, yang emang Yang bikin overthinking iya. tiap saat ya. Tapi dokter juga mengatakan gini, kamu juga harus hati-hati soalnya
ini bisa terjangkit lagi kalau misalnya sistem imun kamu turun katanya gitu. Makanya di situ dari situ aku jadi menerapkan hidup pola yang sehat gitu ya. Jadi bisa kambuh lagi ya. Iya, soalnya imunnya harus tetap naik gitu kan. Soalnya kalau down itu bisa-bisa jadi terjangkit lagi virus tersebut. Soalnya kan yang namanya virus nggak bakal hilang kalau si yang dihinggapinya belum meninggalkan. Ketika si herpesnya ini kan berisi cairan nih, ketika dia mau ngempisnya apakah itu pecah dulu apa langsung ngempis sendiri aja tanpa adanya itu? Kalau yang aku rasa sih kayak tiba-tiba aja hilang gitu. Mungkin gitu ya? pas aku tidur Nggak gitu terasa, ya. mungkin kayak gitu ya. Kayak keluar cairannya tuh mungkin pas aku tidur atau kayak gimana. Jadi yang aku rasa tiba-tiba udah hilang aja gitu, nggak ada benjolan lagi. Oke, kan sekarang udah sembuh nih, udah sehat, udah terbebas dari yang namanya herpes gitu kan, pastinya seneng. Jadi kamu pasti terus menerus menerapkan pola hidup sehat. Kamu gimana nih perasaannya? Kamu udah terbebas dari penyakit, terus sekarang kamu masuk terjun ke sekolah kesehatan. Gimana perasaan kamu? Yang pastinya aku lebih kayak waspada aja sih gitu terhadap semua penyakit khususnya ya. Yang terutama sekarang kan sudah paham nih tentang sistem imunitas kayak gimana. Iya, kan gitu udah belajar kan. di SMK Kesehatan Harapan Iya. Bunda. Yang pastinya lebih waspada, hati-hati terus sih kalau misalnya kalau udah agak down nih imunitasnya jadi lebih sering ke Naikin lagi. hidup sehatnya. Oke, mungkin kamu mau kasih sedikit kata-kata pesan semangat buat teman-teman yang mungkin di luar sana kena penyakit herpes dan overthinking kayak kamu juga. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman gitu ya, yang buat teman-teman yang khususnya sekarang nih lagi berpenyakit herpes zoster ya kayak aku atau cacar ular, kalian harus semangat terus. Pokoknya yang harus ditingkatin itu imunitas. Jangan stres, jangan overthinking, pokoknya sehat terus dan harus tetap fokus pada kesehatan kamu yang sekarang. Dan kalau misalnya buat kamu yang belum terkena herpes zoster, jangan sampai kamu terkena herpes zoster karena ini emang sakit banget ya. Nah, buat kalian yang belum pernah atau jangan sampai terkena, harus terus bisa nerapin hidup pola yang sehat pokoknya. Oke. Terakhir satu lagi nih, mungkin ada sedikit kata-kata untuk sekolah kita tercinta ini karena kamu sekarang sudah mengetahui berbagai macam penyakit, ilmu, mungkin bisa disampaikan juga rasa terima kasih kepada sekolah, guru-guru. Oke, yang pertama di sini aku khususnya sangat bersyukur banget bisa terjun ke dunia kesehatan. Ya. Jadi buat teman-teman pokoknya tingkatin terus kesehatannya karena emang sehat itu mahal ya. Oke, kita udah di ujung acara, kita udah selesai nih cerita-cerita sama gestar kita hari ini, Rania yang cantik, baik. Oke, thank you banget udah mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Oke, mungkin itu aja. Kasih tepuk tangan dulu dong.